Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia Nur Afifah dari kelas MBS 7E dengan NIM 185211188. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang saya buat dengan judul Kempling Laundry. Baik, yang pertama mengenai deskripsi usaha. Kempling Laundry merupakan sebuah usaha di bidang jasa pencucian dan setrika pakaian yang mana menawarkan jasa mencuci dan setrika pakaian dari mulai baju, kaos, rok, celana, jeans, jaket, gaun, jas, dan berbagai jenis pakaian lainnya. Untuk profil usaha, nama usaha yaitu Kempling Laundry, jenis usaha jasa di bidang setrika dan pencucian pakaian. Untuk alamat usahanya di Karangijo RT2 RT3 Blimbing Batak Sukoharjo. Nama pemilik saya sendiri yaitu saya Rizka Aprilia Nur Afifah dengan email kempling.laundry@gmail.com dan nomor telepon 089 689 527 288. Selanjutnya mengenai visi, misi, dan tujuan usaha. Yang pertama mengenai visi dari Kempling Laundry sendiri yaitu menyediakan jasa laundry yang dijadikan tujuan utama pelanggan dalam kebutuhan akan kebersihan dan kualitas yang baik sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan pakaian di kegiatan sehari-hari. Untuk misi yaitu yang pertama menyediakan jasa laundry yang berkualitas, memberikan pelayanan yang cepat dan sesuai, menjadikan pelanggan sebagai partner atau kerabat sehingga pelanggan merasa nyaman dalam pelayanan, selalu memberikan service excellent dan berdedikasi tinggi dalam pelayanan usaha sehingga masyarakat dapat mencapai nilai kepuasannya setelah menggunakan jasa Kempling Laundry. Untuk tujuannya, Kempling Laundry bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat tentang kebersihan pakaian, menghasilkan dan memberikan inovasi dalam hal pelayanan jasa dan memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang selanjutnya adalah mengenai logo dan makna dari logo Kempling Laundry. Yang pertama, warna biru. Warna dasar yang digunakan dalam logo Kempling Laundry adalah warna biru, di mana warna tersebut mengandung arti komunikatif, dapat dipercaya, dan sama dengan maknanya, Kempling Laundry memiliki harapan untuk menjadi usaha yang komunikatif dalam pelayanan, dapat menumbuhkan rasa percaya kepada pelanggan, sehingga pelanggan dalam menggunakan jasa Kempling Laundry merasa ketenangan dalam penggunaan jasa. Yang kedua, warna putih. Warna putih yang ada dalam logo Kempling Laundry digunakan pada tulisan Kempling yang mengandung arti yaitu kemurnian, kesederhanaan, dan tidak bersalah. Yang mana Kempling berasal dari bahasa Jawa yang artinya putih dan bersih. Kempling Laundry selalu berusaha untuk membuat pakaian pelanggan menjadi kempling atau bersih dan putih sehingga pelanggan menjadi puas setelah menggunakan jasa dari Kempling Laundry. Selanjutnya, warna kuning. Warna kuning tersebut mengandung arti ceria, menyenangkan, dan bahagia. Kempling Laundry dalam pelayanan terhadap pelanggan selalu ceria, menyenangkan, sehingga pelanggan merasa bahagia dalam penggunaan jasa Kempling Laundry. Selanjutnya, warna hitam yang digunakan dalam gambar gantungan dan dua bintang yang mengandung arti canggih, formal, dan mewah. Kempling Laundry dapat menciptakan kesan mewah kepada konsumen dengan pelayanan yang excellent walaupun memiliki harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang atau alasan saya untuk membuat bisnis plan mengenai Kempling Laundry. Pada dasarnya kebanyakan rumah tangga akan sangat sulit untuk mencuci dan menjemur di saat jarang terdapat matahari. Namun pakaian setiap hari harus terus berganti, menjadikan jasa laundry makin naik daun belakangan ini. Bukan hanya permasalahan cuaca, namun seiring dengan meningkatnya rutinitas hidup, terutama di masyarakat metropolitan yang semakin sibuk, cenderung menyerahkan pekerjaan rumahnya dengan mengandalkan beberapa jasa, salah satunya yaitu jasa laundry. Bisnis laundry kiloan yang semakin menjamur memiliki prospek bisnis yang cukup menarik. Untuk selanjutnya mengenai strategi permasalahan dengan 7P. Yang pertama mengenai produk atau jasa. Jasa yang ditawarkan oleh Kempling Laundry adalah jasa cuci pakaian dan setrika dengan sistem kiloan, yaitu membandrol harga berdasarkan berat pakaian yang akan dicuci atau disetrika. Kempling Laundry menyediakan jasa cuci dan setrika berbagai jenis pakaian seperti kaos, kemeja, celana, jeans, jas, dan gaun serta pakaian lainnya. Kempling Laundry juga menyediakan jasa one day service atau satu hari langsung jadi. Untuk harga, Kempling Laundry mematok harga dari kisaran Rp6.000 sampai dengan Rp10.000 tergantung jasa atau pelayanan yang akan diberikan.
Yang selanjutnya promosi. Promosi yang akan kami lakukan dengan menyebarkan di sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Pada bulan-bulan pertama kami juga akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen agar para konsumen tertarik terhadap Kempling Laundry dan dapat berkunjung kembali. Selanjutnya untuk place atau tempat. Kempling Laundry beroperasi di Desa Karangijo, RT 2 RT 3, Blimbing, Gatak, Sukoharjo. Selanjutnya people atau orang. Pada usaha Kempling Laundry ini menggunakan kriteria sumber daya manusia secara umum yang dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan secara langsung ataupun tidak langsung. Usaha ini rencananya akan dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, yaitu saya, dibantu dengan 2 karyawan, dengan mengutamakan sikap pelayanan yang ramah, sopan, dan bersahabat. Selanjutnya untuk proses. Proses yang dilakukan dalam usaha ini adalah proses mencuci, mengeringkan, dan menyetrika pakaian. Kami menjamin kebersihan pakaian dan kerapian dalam menyetrika pakaian. Dalam proses setrika, Kempling Laundry menggunakan jenis pewangi yang dipilih sendiri oleh pelanggan sehingga menimbulkan rasa customized dan bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan konsumen. Dan selanjutnya yaitu mengenai physical evidence atau tampilan fisik. Tampilan fisik yang ditunjukkan Kempling Laundry sangat rapi, bersih, dan wangi, sehingga membantu pelanggan mengetahui dan dapat menilai sendiri sebagus apa tampilan fisik hasil dari jasa Kempling Laundry. Yang selanjutnya mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kempling Laundry memiliki kualitas pelayanan prima dengan harga yang terjangkau, memiliki jasa antar jemput untuk memudahkan pelanggan dalam mengantar atau mengambil pakaian, memiliki pelayanan one day service atau pelayanan dalam 1 hari jadi, serta memberikan diskon kepada pelanggan jika sudah memiliki lebih dari 10 kali menggunakan jasa Kempling Laundry. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Di sekitar lokasi usaha terdapat kompetitor dengan usaha yang sama sehingga persaingan menjadi lebih ketat. Jika musim hujan tiba, ada kendala dalam pengeringan pakaian, tempat usaha yang kurang luas dengan SDM yang sedikit dan kualitas, dan kesulitan jika terdapat banyak orderan atau pelanggan. Selanjutnya, peluang atau opportunity. Yang pertama, adanya musim hujan yang tidak tentu dan banyak masyarakat yang belum memiliki mesin cuci membuat laundry menjadi jalan satu-satunya untuk masalah pakaian. Kedua, memiliki lokasi usaha yang strategis dan mudah dijumpai. Ketiga, memiliki pelanggan yang pasti. Dan keempat, dekat dengan area kampus dan kos. Selanjutnya, ancaman atau threat. Banyaknya kompetitor dengan usaha yang serupa, kompetitor lain yang membuat harga menjadi lebih murah, biaya listrik yang terus naik, dan cuaca yang sering berubah. Selanjutnya adalah strategi STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmenting. Segmentasi dengan berdasarkan demografis. Kempling Laundry memiliki pelanggan dengan usia 18-50 tahun baik wanita dan pria. Dan segmenting berdasarkan geografis yaitu masyarakat sekitar Gatak dan Sukoharjo. Kedua yaitu targeting. Kempling Laundry menargetkan remaja baik wanita maupun pria dan orang dewasa sebagai pelanggan potensial. Dengan tingkat kesibukan yang tinggi apabila di kota yang ramai dan mudah banyak penduduk, para remaja lebih memilih mencari kemudahan dengan menggunakan jasa laundry. Orang dewasa yang fokus bekerja akan menyerahkan kegiatan mencuci pakaian kepada laundry untuk mempermudah kegiatannya. Yang ketiga yaitu positioning. Kempling Laundry berinovasi dengan membuat laundry pakaian yang dapat mencuci dan setrika yang dapat dilakukan dengan sistem antar jemput sehingga memudahkan pelanggan. Selain itu, Kempling Laundry juga memberikan voucher diskon kepada masing-masing pelanggan apabila sudah menggunakan jasa Kempling Laundry sebanyak 10 kali. Yang selanjutnya mengenai proses pelayanan jasa. Proses dalam melakukan prosesnya, Kempling Laundry memiliki 9 treatment. Yang pertama yaitu pelanggan mengantarkan pakaian yang akan di laundry ke Kempling Laundry. Yang kedua, proses penimbangan dan penghitungan. Yang ketiga, proses pemilahan pakaian. Keempat, proses mencuci. Kelima, proses mengeringkan. Keenam, proses penjemuran. Dan ketujuh, proses setrika. Dan kedelapan, pelanggan mengambil sendiri atau pihak Kempling Laundry mengantarkan sendiri kepada pelanggan jika pelanggan tersebut menggunakan jasa antar jemput. Baik, yang selanjutnya mengenai keterkaitan antara usaha dengan penggunaan teori-teori komunikasi bisnis. Yang pertama mengenai good news dan goodwill. Dalam
menjaga loyalitas pelanggan, Kempling Laundry akan menyampaikan good news dan goodwill, yaitu pesan-pesan yang bermakna positif dan menyenangkan kepada pelanggan. Misalnya menyampaikan potongan harga untuk penggunaan Kempling Laundry yang sudah lebih dari 10 kali, penyampaian promo hari raya, penyampaian mengenai jasa atau pelayanan baru, penyampaian selamat ulang tahun kepada pelanggan, penyampaian ucapan terima kasih kepada pelanggan, dan good news lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan menjaga loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu mengenai teori komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain. Komunikasi interpersonal yang dilakukan Kempling Laundry yaitu ada 3, yaitu komunikasi dengan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan harus selalu dijaga untuk tetap mempertahankan loyalitas pelanggan. Kempling Laundry akan selalu melakukan komunikasi dengan pelanggan untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan, meminta kritik dan saran kepada pelanggan setelah mendapatkan pelayanan oleh Kempling Laundry, dan komunikasi lainnya yang berkaitan dengan pelanggan. Kedua, komunikasi antar karyawan. Komunikasi antar karyawan akan selalu dilakukan Kempling Laundry untuk koordinasi dalam hal tugas dan pekerjaan, terutama dalam hal pembagian tugas. Antara karyawan satu dan karyawan yang lainnya harus saling menjaga komunikasi untuk menciptakan suasana kerja yang damai dan menyenangkan, sehingga dalam pengerjaan suatu tugas dapat dikerjakan secara maksimal dan tidak ada gangguan dalam komunikasi. Yang ketiga, komunikasi antara atasan dengan karyawan. Komunikasi antara atasan atau owner dengan karyawan dilaksanakan Kempling Laundry untuk melakukan koordinasi dalam hal pembagian tugas kepada karyawan, penggunaan alat dan bahan untuk usaha, dan semua yang berkaitan dengan karyawan. Owner atau pemilik akan selalu memeriksa hasil pekerjaan karyawan untuk mendapatkan hasil cucian yang sesuai dengan SOP Kempling Laundry. Selanjutnya mengenai teori teknologi digital dalam komunikasi. Dalam melakukan komunikasi baik dengan pelanggan, karyawan, atau orang lain, Kempling Laundry menggunakan kemajuan teknologi, misalnya menggunakan sosial media. Selain untuk berkomunikasi, media sosial juga digunakan untuk melakukan promosi. Beberapa sosial yang digunakan Kempling Laundry dalam melakukan komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, dan sosial media yang lainnya. Selanjutnya, teori mengenai kualitas pelayanan prima melalui konsep A3, yaitu attitude, attention, dan action. Yang pertama, attitude. Melakukan pelayanan terhadap pelanggan, Kempling Laundry harus selalu menjaga attitude dengan baik. Beberapa hal yang perlu dilakukan Kempling Laundry untuk menjaga kualitas pelayanan dengan baik yaitu yang pertama, melakukan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Yang kedua, berpenampilan menarik, baik, rapi, dan ramah sehingga pelayanan yang dilayani merasa nyaman, melayani pelanggan dengan ramah, dan membantu apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan. Mencatat kritik dan saran yang disampaikan oleh pelanggan untuk masukan ke depannya. Yang kedua, attention. Untuk bisa menimbulkan keinginan dari pelanggan, Kempling Laundry memberikan perhatian kepada calon pembeli dengan cara melakukan komunikasi dengan pelanggan. Yang bentuk-bentuk dari attention yang dilakukan yaitu melakukan identifikasi pelanggan untuk dapat lebih mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan, memperhatikan secara penuh saat pelanggan menyampaikan keinginan atau pendapat, menjelaskan atau menawarkan berbagai jasa dari Kempling Laundry untuk memudahkan pelanggan tertarik. Yang ketiga, action. Dalam menjaga kualitas pelayanan, Kempling Laundry tidak hanya cukup dengan sikap dan perhatian saja, namun harus diimbangi dengan tindakan. Bentuk-bentuk dari sikap action yang dilakukan Kempling Laundry adalah yang pertama, memberikan atau memenuhi segala keinginan dan harapan pelanggan, mengucapkan terima kasih atas kunjungan ke Kempling Laundry, dan melakukan pelayanan dengan cepat namun teliti, serta membantu pelanggan jika mendapatkan kesulitan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga